والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang Umar bin Khattab. Umar ini pada masa pemerintahannya banyak sekali menaklukkan negeri-negeri, terutama Syam, Irak, Persia, Mesir, ya, Tripoli, Libya, sampai Afrika Barat sana, Azerbaijan, Nahawan, dan yang lainnya. Dan membangun kota Basra, Kufa, Fustat, Kairo sekarang ini. Ya, termasuk dalam pemerintahannya wilayah-wilayah besar ditaklukkan seperti kerajaan Persia dan Romawi. Umar akhirnya meninggal dunia, hadirin sekalian, setelah menjabat 10 tahun, ya 10 bulan lebih. Ya, Umar meninggal dunia dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Fairuz Abu Lu'lu'ah. Ya, pada waktu salat subuh dia merasa balas dendam karena negeri Persia hancur lebur. Dia pura-pura masuk Islam sebagai budak ke Madinah, kemudian menyusup dan menusuk Umar dengan pisau beracun dan menusuk beberapa sahabat-sahabat yang lainnya sebelum dia dipegang oleh para sahabat dan akhirnya bunuh diri. Ya, itulah kisah Umar bin Khattab mati sebagai syahid, hadirin sekalian. Dan dikuburkan di sisi Abu Bakar As-Siddiq setelah minta izin dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Umar ini sebelum meninggal dunia ketika sakit parah selama 3 hari setelah peristiwa itu, dia mengumpulkan 6 sahabat agar bermusyawarah memilih sebagai pemimpin. Maka terpilihlah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi Umar ini meninggal usia 63 tahun juga. Ya, Utsman bin Affan sebagai penggantinya dibaiat oleh umat Islam. Ya, dia seorang khalifah yang hafal Quran, seorang khalifah yang banyak berderma dan memperluas, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, seorang yang pernah membeli sumur Ar-Rumah milik orang Yahudi. Sumur ini jernih airnya. Waktu itu Madinah, penduduk Madinah sangat sulit, kaum muslimin sumurnya keruh, kotor, kecuali sumur orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, siapa yang membeli sumur ini dia akan masuk surga. Maka Utsman menawar sumur ini. Walaupun mahal dibeli, kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Ya, makanya Abu Hurairah mengatakan Utsman membeli surga 2 kali. Yang pertama, dia memberikan bekal kepada separuh pasukan perang Usrah, perang sulit, maksudnya perang Tabuk. Karena Utsman ini memberikan 300 ekor onta, 50 kuda atau bahkan lebih, terus memberikan segenggam emas banyak kepada Nabi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia membeli sumur untuk umat Islam. Ya, Utsman dijuluki Zunnuraini karena Utsman ini menikah dengan 2 putri Nabi. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah, ya, punya anak namanya Abdullah, sehingga Utsman dipanggil Abu Abdullah. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia ketika perang Badar. Kemudian ditawari oleh banyak orang untuk menikah lagi, tapi Utsman menolak. Namun kemudian Rasulullah mengatakan, ya Utsman, aku nikahkan kamu dengan putriku yang kedua, Ummi Kulsum. Sehingga Utsman menikah dengan 2 putri Nabi. Ketika Ummi Kulsum meninggal dunia tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah sedih melihat Utsman. Ya Utsman, demi Allah, seandainya aku punya putri lagi, aku nikahkan kamu dengan putriku. Ini menunjukkan bahwa Utsman ini, hadirin sekalian, khalifah yang pemalu. Suatu hari Aisyah pernah sama Rasulullah, tiba-tiba datang Abu Bakar. Rasulullah bersandar, sedangkan betisnya terlihat, bajunya terbuka, ya, sampai betisnya. Tidak merubah Rasul posisinya, begitu saja. Sampai Abu Bakar keluar. Datang lagi Umar, Rasul tidak merubah sikapnya
dan bajunya. Sampai Umar keluar, datang Utsman. Ketika mendengar suara Utsman datang, Rasul langsung merubah sikapnya, duduknya, kemudian menutup bajunya, rapikan bajunya. Dilihat oleh Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa tadi kamu seperti itu? Sikapnya beda. Ini cerdasnya Aisyah. Ya, dipantau terus sama Aisyah. Ketika Abu Bakar, ayahku datang, kamu seperti itu posisimu, tidak berubah. Umar begitu juga, datang seperti itu posisimu, tidak berubah. Tapi ketika Utsman datang, engkau rapikan dudukmu, engkau rapikan bajumu. Ada yang beda ya Rasulullah. Ketika Utsman datang, ya Aisyah, bagaimana aku tidak beda? Utsman ini pemuda yang pemalu. Ya, malaikat Jibril malu sama Utsman, apalagi aku. Aku berhak malu sama Utsman. Ya, orang yang pemalu, hadirin sekalian. Dan malu sebagian daripada apa? Iman. Utsman ini pernah membaca Al-Quran, murajaah. Dia suka murajaah Al-Quran di salat-salat sunnah. Ketika di depan Ka'bah dia pernah salat. 1 rakaat baca 30 juz. Ya, biasanya orang hafal Quran itu begitu, menjadikan salat sunnah untuk apa? Murajaah. Yang ikut di sampingnya kaget, kok lama betul sholatnya sampai 30 juz. Ya, makanya ikut sholat bersama hafal Quran ini berat ya. Hafal Quran, waduh sholatnya lama ya. Seperti Utsman ibn Affan. Ya, Utsman ini hadirin sekalian ikut hijrah 2 kali. Pernah ikut hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Kemudian berikutnya hijrah ke Madinah. Ya, dan apa namanya, Utsman ini menjadi khalifah setelah umurnya 70 tahun dan wafat umur 82 tahun. Jadi berapa tahun dia menjadi sebagai khalifah? 12 tahun. Sudah tua. Ya. Dan masa pemerintahannya juga banyak menaklukkan negeri-negeri, utama negeri Afrika. Ya, sampai Khurasan, Armenia dan yang lainnya. Dan masa pemerintah Utsman ini adalah masa jaya-jayanya umat Islam. Semua penduduk merasa kaya dan harta berlimpah. Jarang ada orang miskin pada zaman Utsman. Hadirin sekalian. Ini termasuk jasa Utsman ibn Affan. Dan dia seorang khalifah yang menambah azan 2 kali waktu sholat Jumat. Karena Utsman merasa umat Islam sudah banyak. Sehingga azan 2 kali. Azan pertama sebelum masuk Jumat. Disuruh muadzinnya ke pasar azan. Diingatkan orang untuk berhenti dagang. Dan azan kedua di masjid pada waktu masuk apa? Jumat. Ya. Kemudian dia dijanjikan masuk surga juga oleh Rasulullah di saat masih hidup. Ya, dia pernah sebelum wafat bermimpi bertemu dengan Rasul Abu Bakar dan Umar. Rasulullah mengatakan, ya Utsman, besok berpuasalah, kita berbuka bersama. Kemudian di saat membaca Quran, dia dibunuh oleh kelompoknya Abdullah bin Sabah yang memberontak Utsman dengan fitnah kolusi. Utsman ini suka mengangkat gubernur-gubernur dari kerabatnya sendiri. Ini tuduhan dusta sebetulnya. Karena Utsman ini hanya memperpanjang saja. Kerabatnya Utsman sudah diangkat sama siapa? Umar. Karena kerabatnya Utsman ini orang pandai memang. Orang kaya-kaya. Tidak butuh harta, hadirin sekalian. Pejabat kalau kaya tidak butuh apa? Harta. Itu prinsipnya Umar. Kalau pejabatnya miskin, nanti korupsi. Ya kan? Dan orang pintar-pintar keluarganya Utsman. Makanya ketika waktu Utsman jadi khalifah, ya tinggal meneruskan saja. Seperti Muawiyah. Orang pandai Muawiyah. Buktinya dicintai sama Ahlus Syam. Dia menjadi gubernur 20 tahun. Menjadi khalifah 20 tahun. Bayangkan. Dan dia adalah iparnya Nabi. Ya,
Muawiyah ini. Karena saudaranya Muawiyah, Ummu Habibah, menjadi istri siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang berkumpul atas provokasi Abdullah bin Sabah sampai kemudian membunuh Utsman dengan cara yang sadis dan kejam. Ya. Dan hampir semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, hadirin sekalian, mati dalam keadaan mengenaskan. Kalau dia lolos dari hukuman mati, dia gila. Dia menjadi apa? Gila. Tidak akan dilepaskan oleh Allah. Orang yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Jadi jasadnya dimakamkan di Baqi, tanahnya sendiri yang dia beli. Ya. Kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian, dia adalah khalifah setelah Utsman bin Affan. Jadi terpautnya dengan Rasulullah ini 32 tahun umurnya. Dan dia seorang yang pemberani. Ketika hari di mana rumah Rasul dikepung, Ali disuruh Rasul untuk tidur di tempat tidurnya, berselimut dengan selimutnya. Ya, itulah Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah merasakan akhlak jahiliyah karena dia hidup di bawah asuhan Nabi. Terpelihara imannya dan akhlaknya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, "Ya Ali, kamu dengan aku seperti manzilatu Musa dan Harun." Seperti kedudukannya Musa dan apa? Harun. Kamu dengan aku itu kedudukannya antara Musa dan apa? Harun. Hadirin sekalian, ahli bait utama. Dan Ali menikah dengan putri Nabi namanya Fatimah. Dari Fatimah Ali ini mempunyai 5 anak, terutama Hasan dan apa? Husain. Ada Muhassin atau Muhsin, ada Ummi Kulsum dan yang lainnya. Setelah Fatimah wafat, Ali menikah dengan beberapa wanita, punya anak semuanya sekitar 29 anak. Ya, anaknya banyak. Yang kita kenal cuma Hasan Husain saja. Ada anaknya Ali, namanya Muhammad. Dari Yamamah, daerah Yamamah Najd sana. Dari suku Hanafiyah. Dia ahli fiqh. Kalau kita baca buku-buku fikih klasik, selalu mendapatkan pendapatnya. Qala Muhammad Hanafiyah. Seharusnya itu maksudnya Muhammad bin Ali. Tapi disandarkan ke suku ibunya. Terkenalnya begitu. Karena dia berasal dari Bani Hanafi. Ya. Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah asalnya dari sana. Dari Riyadh sana. Ya, bangsa Hanafiyah. Maka dikatakan Muhammad Al-Hanafiyah, ahli fiqh. Anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama kurang lebih 4 tahun, hadirin sekalian. Dalam pemerintahnya dia disibukkan dengan pemberontakan orang-orang Khawarij. Dan dia membabat habis orang Khawarij. Ya, tinggal 8 yang melarikan diri. Semua disikat sama Ali. Tinggal 8 orang ini. Tapi dari 8 orang ini yang melarikan diri membuat fitnah sana sini. Kemudian juga Ali ini terbunuh oleh seorang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljim di saat mau salat subuh. Ditikam kepalanya berkali-kali dengan pisau beracun. Ya. Padahal Abdurrahman ini orang yang suka ke masjid, ahli Quran. Maksudnya mengajar Al-Quran. Pada masa Umar pernah dikirim ke Mesir untuk mengajarkan orang Mesir Al-Quran, Abdurrahman bin Muljim. Tapi terpengaruh dengan akidah Khawarij karena keluarganya yang terbunuh dalam perang Nahawan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia balas dendam. Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, kamu dibunuh oleh seorang manusia yang terburuk. Seorang manusia yang terburuk di dunia ini. Pembunuhmu sama seperti pembunuhnya ontanya Nabi Saleh, Qudar bin Salif. Seburuk-buruk manusia pembunuhmu ya Ali." Kata Rasulullah, mukjizat. Ternyata benar. Yang bunuh Abdurrahman bin Muljim, namanya Abdurrahman. Ya, radikal, keras kepala orang Khawarij.
Pokoknya bukan kelompoknya, dia nggak suka. Ya, tidak siap berbeda. Makanya hati-hati ini. Yang tidak siap berbeda. Sama seperti orang apa? Khawarij. Sama kaum muslimin keras. Pokoknya harus ikuti mazhabnya. Seperti itu. Ya ini tidak boleh hadirin sekalian. Dan Khawarij terkenal memberontak kepada pemerintah. Makanya kata ulama ketika mendefinisikan Khawarij itu, siapapun yang memberontak pemerintah yang sah, pemerintah Islam, dia masih muslim pemimpinnya, maka dia Khawarij. Memberontak ya, bukan menasehati, memberontak sampai pada tingkat pemberontakan, maka dia apa? Khawarij. Itu definisi Khawarij kata para ulama, dan itu muncul berkibar pada zamannya Ali. Ali sempat mengirim surat agar mereka bertaubat, tapi tidak mau. Bahkan dimaafkan sama Ali dengan syarat tidak berbuat jahat terhadap umat Islam. Mereka membuat markas di daerah namanya Harura, sehingga dikatakan Haruriyah, dekat Kufah, Irak sana. Kata Ali, tidak apa-apa kalian berpisah dari aku, tapi dengan syarat jangan ganggu umat Islam. Tapi subhanallah mereka mengganggu umat Islam. Ada anaknya sahabat namanya Abdullah bin Khabbab bin Nar, sama istrinya lagi hamil di situ. Melewati kampung mereka, di stop sama mereka. Ditanya-tanya, kamu ikut kita atau ikut Ali? Kalian siapa? Katanya Abdullah bin Khabbab bin Nar. Ali, Ahlul Bait, sepupu Nabi, calon penghuni surga, khalifah, orang yang pandai. Kamu siapa? Kalian ini siapa? Ada satu sahabat di antara kalian? Ada satu sahabat membela kalian? Dan terus saya disuruh ikut kalian, membaiat pemimpin kalian. Tidak, saya tidak mau. Disembelih di situ sama istri. Ali nggak kuat sudah, marah besar. Tapi di stop sama Ibnu Abbas. Kata Abdul Malik, biarkan aku akan meladeni mereka ya Ali. Ya Amirul Mukminin, jangan aku khawatir kamu ya Ibnu Abbas. Jangan khawatir. Aku akan pergi menemui mereka. Ibnu Abbas habis sholat zuhur pakai pakaian baju yang bagus, sisir rambutnya menemui mereka. Ketika mereka melihat Ibnu Abbas, sangat hormat sama Ibnu Abbas. Apa masalah kalian? Apa? Coba satu persatu sebutkan, aku akan jawab. Sebutkan satu persatu, dijawab dengan dalil sama Ibnu Abbas. Dengan hujjah yang kuat. Separuh akhirnya bertobat, separuh tetap pada pendiriannya. Sama Ali belum diperangi langsung. Dikirimi surat, dikirimi utusan agar mereka pulang ke negerinya masing-masing, ke Syam, ke ini. Mereka akhirnya banyak yang pulang, tinggal 1.800. Tetap pada pendiriannya, diperangi habis-habisan sama Ali. Semuanya mati, kecuali 8 orang. 8 ini melarikan apa? Diri tetap pada pendiriannya dan tambah kejam sama umat Islam. Khawarij ini hadirin sekalian. Nah itu Khilafah Ali sibuk dengan pemberontakan dalam negeri. Semoga kita bisa menyikapi yang adil terhadap sahabat-sahabat Nabi. Jangan seperti orang Syiah dan juga jangan seperti orang apa? Khawarij. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.